Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspa-Ramadhani dengan NPM 2413041074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kesalahan penggunaan afiks di ruang terbuka. Yang pertama, definisi afiks. Menurut Ramuan 2009, afiks adalah bentuk terikat yang ditambahkan pada bentuk dasar untuk membentuk kata baru atau memberi makna gramatikal tertentu. Lalu, yang kedua, menurut Krida Laksana 2008, afiks adalah morfem terikat yang dibubuhkan pada bentuk dasar dan menyebabkan perubahan bentuk serta makna kata tersebut. Lalu yang ketiga itu, menurut Verhaar 2001, afiks merupakan satuan gramatikal yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus menempel pada bentuk dasar, baik di awal yaitu prefiks, di tengah yaitu infiks, dan di akhir yaitu sufiks, maupun gabungan dari keduanya yaitu konfliks. Lalu yang keempat, menurut Samsuri 1982, afiks ialah bentuk yang tidak bebas dan harus melekat pada kata dasar untuk membentuk kata yang memiliki makna baru atau fungsi tertentu dalam struktur kalimat. Lalu yang kelima, menurut buku Ilmu Bahasa Indonesia karya Gordis Keraf 2005, afiks adalah imbuhan yang ditambahkan pada kata dasar untuk mengubah makna leksikal atau fungsi gramatikal kata tersebut. Lalu, yang selanjutnya ada afiks dalam bahasa Indonesia. Afiks dalam bahasa Indonesia adalah imbuhan yang ditambahkan pada kata dasar untuk membentuk kata baru atau memberi makna baru. Afiks bisa diletakkan di awal, di tengah, di akhir, atau gabungan dari dua posisi. Lalu ada jenis-jenis afiks. Yang pertama yaitu prefiks, awalan, ditambahkan di awal kata dasar. Contohnya, ditambah kata baca menjadi membaca. Lalu awalan ber ditambah kata jalan menjadi berjalan. Lalu ada prefiks ter ditambah kata lihat menjadi terlihat. Lalu yang kedua adalah sufiks, yaitu akhiran, ditambahkan di akhir kata dasar. Contohnya yaitu kata ajar ditambah sufiks an menjadi ajaran. Lalu kata duduk ditambah akhiran menjadi dudukan. Lalu ada kata kerja ditambah akhiran i menjadi kerjai. Lalu selanjutnya yang ketiga ada infiks, sisipan, disisipkan di tengah kata dasar. Contohnya itu jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Contohnya yaitu gigi menjadi gerigi, itu menggunakan infiks Lalu kata tunjuk menjadi telunjuk menggunakan infiks L. Lalu ada konfliks, gabungan awalan dan akhiran. Gabungan awalan dan akhiran yang membentuk satu kesatuan. Contohnya yaitu awalan ke ditambah kata besar, lalu ditambahkan akhiran an menjadi kebesaran. Lalu ada awalan pe ditambah kata main dan ditambah akhiran an menjadi permainan. Lalu selanjutnya ada afiks serapan dalam bahasa Indonesia. Afiks serapan dalam bahasa Indonesia adalah imbuhan, yaitu awalan, sisipan, akhiran, atau gabungan yang diambil dari bahasa lain, kemudian digunakan dalam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Ini ada beberapa contoh afiks serapan dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama itu afiks dari bahasa Sanskerta, yaitu afiks pra, yang artinya sebelum, itu digunakan pada prasejarah, juga pralencana. Lalu ada afiks su, yaitu baik, menjadi sukacita, juga bisa jadi suami. Lalu ada afiks wan atau wati, yaitu pelaku, itu akhiran wan, juga wati, yaitu pelaku, menjadi budayawan dan juga sastrawati. Lalu ada akhiran man, yaitu alat atau pelaku, menjadi juru selamat dan juru bicara. Lalu yang kedua itu dari bahasa Belanda atau bahasa Inggris, menggunakan akhiran isme yang artinya paham atau ajaran, yaitu menjadi kapitalisme dan nasionalisme. Lalu ada is, artinya pelaku atau penganut, itu jadi kapitalis dan sosialis. Lalu ada isasi yang artinya proses, yaitu menjadi modernisasi
dan globalisasi. Lalu ada if dan ifis atau aktif itu merupakan sifat atau hasil yang menjadi produktif, eksplosif, dan juga kreatif. Lalu selanjutnya contoh penggunaan afiksasi. Yang pertama afiksasi dalam bahasa Indonesia yaitu yang asli menggunakan awalan atau prefix. Itu awalan me ditambah kata tulis menjadi menulis, lalu awalan ber ditambah kata jalan menjadi berjalan. Lalu ada akhiran sufiks menggunakan kata makan dan akhiran an menjadi makanan. Lalu kata ajar ditambah akhiran an menjadi ajaran. Lalu ada awalan ditambah akhiran yaitu konfiks menggunakan awalan ke, lalu kata indah dan ditambah akhiran an menjadi keindahan. Lalu awalan pe ditambah kata kerja dan akhiran an menjadi pekerjaan. Lalu yang kedua ada afiksasi sirapan. Itu yang pertama dari bahasa Sanskerta yaitu awalan pra ditambah sejarah menjadi prasejarah. Lalu awalan su ditambah kata menjadi sukata. Lalu ada dari bahasa Arab yaitu Islam ditambah i menjadi islami. Lalu dunia ditambah wi menjadi duniawi. Lalu syariat ditambah iya menjadi syariah. Lalu ada dari bahasa Inggris dan juga Belanda yaitu kata modern ditambah isasi menjadi modernisasi. Lalu kata sosialis ditambah akhiran me menjadi sosialisme, dan juga kata aktif ditambah akhiran is menjadi aktivis. Lalu ada contoh terbaru penggunaan afiksasi afiks asli bahasa Indonesia, yaitu yang pertama the prefix atau awalan. Mereka menyuarakan pendapatnya lewat media sosial, itu dari kata dasar suara. Lalu dia terpeleset saat hujan deras tadi pagi, itu dari kata dasar preset. Lalu yang kedua ada sufiks yaitu akhiran, menggunakan akhiran kan, tolong bukakan pintunya, dari kata dasar buka. Lalu ada akhiran i, dia menandai temannya di foto itu, dari kata dasar tanda. Lalu yang ketiga ada konfiks yaitu awalan dan akhiran, menggunakan awalan ke dan akhiran an. Dia merasa kehilangan ponselnya saat konser, itu dari kata dasar hilang. Lalu selanjutnya ada awalan me dan akhiran kan. Kita harus meningkatkan kualitas pembelajaran daring, itu dari kata dasar tingkat. Lalu yang keempat ada simulfiks yaitu pengimbuhan bersamaan, menggunakan awalan men dan akhiran i. Guru itu sedang mengerjai murid-muridnya berhitung, itu dari kata dasar ajar. Lalu selanjutnya itu ada kesalahan penggunaan afiks di ruang terbuka. Yang pertama yaitu ada tulisan stop dilarang parkir di depan pintu. Itu tulisannya kan tadi dilarang parkir di depan pintu. Awalan di pada kata kerja pasif itu seharusnya digabung menjadi dilarang. Lalu selanjutnya itu ada itu tadi ada menggunakan tulisan poster BPJS, bayar iuran BPJS Kesehatan. Itu awalan iu tidak baku, seharusnya iuran sebagai bentuk nominal. Lalu selanjutnya itu ada penulisan apotik. Nah, yang benar itu adalah kata apotik itu tidak sesuai bentuk baku, yang benar adalah apotek. Lalu selanjutnya ada benar ketoprak gunung sindur. Yang salah itu di kata telur. Itu telur itu tidak bentuk tidak baku dari telur. Menurut KBBI itu bentuk yang tidak baku. Yang benar itu adalah telur. Lalu selanjutnya ada Isra Jaya teknik. Teknik itu salah penulisan dari kata baku teknik, yang benar itu teknik. Lalu selanjutnya ada dijual pada banner tersebut. Yang benar adalah
itu dijual itu harusnya digabung sebagai kata kerja pasif, yang benar itu digabung menjadi dijual. Lalu selanjutnya ada banner dengan tulisan ais kepal. Itu yang benar, ais merupakan kalimat yang salah karena yang benar adalah es kepal. Lalu selanjutnya ada tulisan bertuliskan devot air galon isi ulam. Kesalahan morfem dan imbuhan devot, depot, galum itu harus menjadi galon, lalu ulam itu ulang. Yang benarnya itu depot air galon isi ulang. Lalu selanjutnya itu ada spanduk material. Itu penulisannya kan jual material. Nah, jual dan material itu salah morfem dan ejaan dari jual material. Lalu selanjutnya itu ada spanduk seafood, yaitu bertuliskan ayam udang seafood sauce. Nah, seafood itu salah ejaan dari seafood. Yang benar tuh ayam udang seafood. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.